Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi kita di bab 8, yaitu mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Coba perhatikan gambar yang ada. Ini adalah orang yang sedang memupuk padi. Mengapa padi perlu dipupuk? Zat apa sajakah yang terdapat dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan padi? Agar mengetahui jawaban itu, ayo kita pelajari bab ini penuh semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam ini lengkap dengan berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Allah juga menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya pada gambar yaitu fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Pada fotosintesis, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah gas karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Tahukah kamu bahwa klorofil sendiri merupakan senyawa yang tersusun atas beberapa atom, di antaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan magnesium. Bagian yang kita akan pelajari: A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. B. Atom dan partikel penyusunnya. C. Prinsip pembentukan molekul dan ion. D. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Baik, yang pertama, yang A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Nah, ini adalah gambar daripada bentuk partikel. Yang selanjutnya, atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, ini adalah gambar daripada atom. Ya, nanti penjelasannya ada. Kemudian molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Oke, yang selanjutnya, mengidentifikasi perbedaan zat dalam benda dan makhluk hidup secara sederhana. Nah, ini adalah hasil pengamatan identifikasi zat dalam benda. Seharusnya ini kalian praktekkan di kelas atau di lab. Nah, tetapi di sini sudah ada hasil ya. Yang pertama, nama bahan, rambut. Nah, deskripsi baunya. Sebelum dibakar tidak berbau, setelah dibakar bau seperti arang. Dugaan zat yang terkandung yaitu keratin atau senyawa protein yang membentuk kuku, kulit, dan rambut. Kemudian plastik. Nah, sebelum dibakar dia tidak berbau, setelah dibakar baunya menyengat. Dugaan yang terkandung yaitu polietilena. Ya, kandungannya berupa pembentuk plastik. Oke, yang selanjutnya, unsur penyusun tubuh manusia. Nah, perhatikan, tubuh manusia itu disusun beberapa unsur ya. Mulai dari oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, itu 96% tersusun oleh unsur-unsur tersebut. Kemudian 3,99% disusun oleh unsur kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium. Unsur selanjutnya 0,01% tubuh manusia disusun oleh boron sampai dengan Zn atau Zn ya. Baik, yang selanjutnya B, atom dan partikel penyusunnya. 1. Partikel subatom. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi, yang disebut partikel subatom.
Bagaimana kita tahu bahwa atom tersusun atas partikel-partikel subatom? Perhatikan warna lampu pada gambar. Tiap-tiap lampu mengandung gas mulia, berturut-turut helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Lampu-lampu tersebut mengeluarkan cahaya yang berwarna-warni setelah dialiri arus listrik. Gas-gas yang dilewati oleh aliran listrik tersebut berpencar sehingga menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Cahaya itu muncul karena adanya loncatan-loncatan elektron yang terdapat di dalam atom-atom gas. Oke, yang selanjutnya, atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah model atom helium. Nah, di sini ada kulit atom yang membentuk lingkaran. Ya, di sini untuk orbit daripada elektron. Kemudian di tengah ini ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Baik, yang selanjutnya, perkembangan teori atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Nah, ini adalah teori daripada atom Dalton. Yang kedua adalah Joseph John Thomson. Nah, dia menyatakan atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti roti kismis atau kismis dalam roti. Nah, ini ya. Ada elektron yang berbentuk roti kismis. Perkembangan teori atom yang selanjutnya adalah Ernest Rutherford. Dia menyatakan atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Nah, ini gambarnya ya. Jadi elektron berputar mengelilingi inti atom. Yang selanjutnya adalah Neil Bohr. Dia menyatakan atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut dengan kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Nah, ini sama ya, hampir mirip, hanya perkembangannya saja. Baik, perkembangan teori atom selanjutnya yaitu mekanika gelombang atau atom modern. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan tersebut terdapat posisi elektron tidak dapat ditentukan. Penerapan partikel subatom ini banyak digunakan dalam kehidupan. Misalnya, elektron digunakan pada mikroskop elektron dan sinar X. Baik, yang selanjutnya 2, nomor atom dan nomor massa. Masih ingatkah kamu dengan materi tentang unsur? Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia, seperti emas, besi, perak, oksigen, dan masih banyak unsur lainnya. Saat ini ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam. Coba kalian perhatikan tabel periodik unsur pada gambar berikut ini.
Atom-atom dari unsur yang berbeda-beda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton ini unik untuk setiap unsur dan dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Oke, yang selanjutnya adalah notasi atom. Notasi atom merupakan aturan dalam penulisan lambang unsur yang mencakup nomor atom dan nomor massa. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar A, X, Z. Nah, di sini X merupakan lambang unsur atau atom. Sedangkan A itu adalah nomor massa dan yang Z adalah nomor atom. Baik, ini adalah contoh notasi atom A, X, Z. Nah, di sini adalah unsur natrium yang berupa X, A itu 23, Z itu 11. Lambang unsur X Na, nomor massa A 23, nomor atom Z itu 11 ya. Oke, yang selanjutnya rumus nomor massa dan nomor atom. Nomor massa sama dengan proton ditambah neutron atau A sama dengan P ditambah N. Sedangkan nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan elektron dalam atom, atau Z sama dengan P sama dengan E. Nah, kalau kita buat dalam unsur itu Na2311, P-nya sama dengan E sama dengan 11. Kenapa 11 di sini? Karena 11 adalah proton dan elektron. Kemudian N, neutron. Di sini adalah A dikurang Z ya, atau nomor massa dikurang dengan nomor atom, yaitu 23 dikurang 11 sama dengan 12. Selanjutnya contoh soal, misalnya tentukan Ca4020, tentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, elektron, dan neutron. Nomor massanya adalah 40, ini. Nomor atomnya 20, ini ya. Kemudian protonnya 20, karena sama dengan nomor atom. Kemudian elektronnya juga 20, karena sama dengan jumlah proton. Dan N-nya, neutronnya adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 40 dikurang 20, maka hasilnya adalah 20. Baik, yang selanjutnya isotop, isobar, isoton. Apa itu isotop? Isotop merupakan atom-atom sejenis yang memiliki nomor atom yang sama. Nah, misalnya di sini ada hidrogen. Nah, di sini isotopnya yang mana? Tentu yang bagian bawah ini ya. 1, 1, 1. Demikian juga helium. 2, 2. Karbon. 6, 6, 6. Nitrogen. 7, 7. Oksigen. Ini di sini 8, 8, 8. Nah, karena atomnya sejenis. Baik. Isobar, apa itu isobar? Isobar merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki nomor massa yang sama. Perhatikan hidrogen dan helium. Nah, ini 3 dan 3. Nah, ini merupakan isobar ya. Kemudian 14, 14. Kemudian natrium dan magnesium 24, 24. Maka ini yang namanya isobar ya. Atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki nomor massa yang sama. Yang terakhir adalah isoton. Nah, isoton merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, misalnya unsur hidrogen dan helium.
Nah, isotonnya ini, kemudian jumlah neutronnya 2. Dari mana? Ini 3 dikurang 1, 2, 4 dikurang 2, 1. Kemudian argon dan kalsium di sini 40 kurang 18, 22. 42 dikurang 20, 22. Jadi jumlah neutronnya sama. Demikian seterusnya. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.